Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan tenaga kerja asing Cina yang ilegal bebas masuk di wilayah Indonesia. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Masuknya tenaga kerja asing di Indonesia menciptakan konsekuensi atas meningkatnya investasi asing di Indonesia. Masuknya modal asing ini menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing. Namun, jika tidak diimbangi dengan peraturan yang ketat, akan menciptakan kesempatan untuk melakukan sebuah pelanggaran. Ya, kita dapat mengambil contoh kasus dari tenaga kerja asing Cina ilegal yang masuk di wilayah Indonesia, tepatnya di Kendari, Sulawesi Utara, yaitu di pabrik pemurnian nikel milik PT Vintu Dragon Nickel Industry yang berada di Sulawesi Utara, yang menyebabkan bentrok antar tenaga kerja Cina dan tenaga kerja lokal yang dipicu oleh pemukulan Kepala Divisi Eksa Mr. Wang kepada tenaga kerja atas nama Iwan. Dan setelah tidak berlangsung lama, polisi datang untuk mengamankan dua kubu yang bentrok terjadi saat itu. Menurut kesaksian tenaga kerja lokal yang bekerja di sana, pekerja Cina ini bersifat semena-mena, sulit diatur, yang menyebabkan kekesalan untuk pekerja yang lainnya. Dengan banyaknya pekerja Cina yang masuk di wilayah Kendari, menyebabkan semakin sempitnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat asli Kendari, dan juga menyebabkan semakin banyaknya angka pengangguran yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu permasalahan TKA di Indonesia, yaitu ada tiga. Yang pertama, tingginya penggunaan TKA dalam proyek dibanding negara lain. Yang kedua, adanya celah peraturan yang berpotensi memunculkan TKA ilegal. Dan yang ketiga, pengawasan TKA belum maksimal, yang menyebabkan banyaknya TKA ilegal yang masuk di wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu peran pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga kerja asing ilegal yang bebas masuk di Indonesia. Untuk menanggulangi sisi negatif tenaga kerja asing, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memberi pemasukan kepada pemerintah untuk menutup celah aturan, yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker yang berlaku saat ini, misalnya adalah perubahan Permenaker nomor 12 tahun 2013 menjadi Permenaker nomor 16 tahun 2015, dan diubah lagi menjadi Permenaker nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Permenaker nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA. Perubahan tersebut cenderung melonggarkan penggunaan TKA, khususnya dilihat dari penghapusan mengenai syarat dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 huruf D Permenaker 12 tahun 2013. Selain mengubah sisi aturannya, maka perlu juga menambah jumlah pekerja pengawas yang mengawasi keluar masuknya tenaga ilegal Cina atau yang lainnya, yang dapat meminimalisir masuknya tenaga kerja asing di wilayah Indonesia. Ya, jadi kesimpulannya yaitu tenaga kerja asing ilegal membawa dampak buruk di wilayah Indonesia, terutama bagi pekerja lokal yang sedang mencari nafkah di negara sendiri. Kesempatan mereka mendapat pekerjaan semakin sempit karena banyak tenaga kerja ilegal yang masuk dan bekerja di wilayah mereka, yang menyebabkan angka pengangguran Indonesia semakin meningkat. Selain itu, juga akan merenggangkan hubungan antar negara, apalagi sampai terjadi bentrok. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.